Tuhan, berbicaralah kepada kami lagi pada pagi hari ini. Tidak ada yang bisa mengerti Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa mengerti bahasamu, bahkan isi hatimu, jikalau bukan Roh Allah yang mengaruniakannya. Karena itu kami berdoa supaya Roh Allah yang Tuhan janjikan dalam pemberitaan firman Tuhan akan menginsafkan, akan meyakinkan, akan membaharui, akan memperlengkapi. Biarlah Roh Allah itu yang leluasa bekerja di tengah-tengah kami. Tawanlah seluruh pikiran kami, supaya kami boleh tertuju kepada Tuhan, supaya firman-Mu itu memiliki tempat dalam pikiran dan dalam hati kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Iya, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya. Kali ini kita mengambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat? Ya, Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Ya, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Tema kita ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah. Itu tema kita hari ini. Saudara-saudara, kita tahu latar belakang dari kitab Nabi Yesaya ini, ya, bahwa ini kita tidak bisa lepaskan konteksnya adalah pembuangan dan bagaimana keadaan mereka ketika pulang dari pembuangan. Saya ingin bertanya, pernahkah kita lama menderita? Siapa yang pernah lama menderita? Enggak ada yang angkat tangan, berarti yang sini enggak ada yang menderita ya. Nanti Andre yang menderita. Iya. Apakah kita mau jujur ini? Ada yang lama menderita? Ya, tangannya pendek, malu gitu ya. Enggak usah malu lah. Iya kan, kalau kita pernah lama menderita. Menderita apa? Iya, ada yang menderita karena fisik. Penyakit fisik. Ada yang menderita karena apa? Karena apa? Karena tidak mengenal Tuhan yang mendengar yang benar.
banyak penderitaan. Ada lagi? Penderitaan apa yang pernah lama kamu alami? Angkat tangannya karena saya tidak tahu kemana mata saya tertuju. Iya. Oh, menderita karena dosa. Iya. Jadi orang Israel ini pun kita tahu sejarahnya, mereka menderita karena dosa. Iya, ketidaktaatan mereka membuat pagar perlindungan mereka dibuka. Kalau dulu tidak bisa bangsa-bangsa lain ya untuk menjajah dan mengalahkan mereka ketika pagar itu belum dibuka. Iya, tapi mengapa Tuhan tidak melindungi lagi mereka? Karena mereka telah membelakangi Tuhan. Kita tahu bahwa mereka dipilih oleh Tuhan dari begitu banyak bangsa di dunia, bukan oleh karena mereka lebih baik. Kita tahu itu ya. Bukan karena mereka lebih besar, bukan karena mereka lebih perkasa, bukan karena ada sesuatu yang lebih pada mereka. Hanya kasih karunia Allah saja. Allah memilih mereka supaya boleh menjadi terang. Supaya mereka boleh menjadi terang bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Tapi sayang, mereka yang harusnya menjadi terang, mereka segelap daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Iya, dan terpaksa pagar perlindungan itu dibuka. Kalau kita mengingat bagaimana perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan, kecil pun mereka, jumlah mereka pada waktu itu belumlah terlalu banyak. Dan bangsa lain yang mereka lewati lebih besar dari mereka bisa mengalahkan. Tapi karena kehadiran Tuhan, ya, maka mereka tidak dikalahkan. Tapi ketika mereka sudah menjadi sebuah kerajaan, bahkan kerajaan yang besar, kerajaan yang pernah tenar kemana-mana, ya, pada zaman raja-raja mereka, Raja Salomo, Raja Daud, seperti itu. Tapi berangsur-angsur kerajaan ini semakin tidak memuliakan Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan, setelah sekian generasi mereka kembali kepada penyembahan berhala, mereka melakukan ketidakbenaran, mereka tidak jujur, mereka menindas ya orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, mereka tidak adil dalam bersikap kepada orang lain. Ya, jadi kita melihat di sini dosa-dosa ini membuat Tuhan membuka pagar itu sehingga bukan saja bangsa Mesir yang pertama datang untuk sebagian daripada mereka, yaitu daerah Samaria itu, ya, memasuki seluruh Samaria, mengambil orang-orang yang terbaik di dalamnya, menggantikan daerah itu dengan memasukkan orang-orang yang bangsa lain masuk. Baru kemudian pintu itu juga dibuka untuk Asyur dan terakhir dibuka untuk Babel. Dan Babel menguliti bait Allah, emas bait Allah, semua peralatan bait Allah yang dulu terdiri dari bokor-bokor emas dan yang lainnya, semua itu dibawa ke Babel. Kita tahu kisah itu dan bagaimana sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka dijarah, dibawa ke Babel dan mengalami banyak penderitaan di sana. Dan penderitaan yang mereka pikir akan berakhir sebentar, ternyata berakhir lama. Iya, 70 tahun lebih. Ya, penderitaan mereka berada di negeri orang lain. Saya tidak tahu apa saja yang mereka alami di sana. Apa yang mereka alami? Apakah mereka mengalami trauma? Bagaimana diperlakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Ya, ataukah mereka sendiri pun akhirnya kehilangan harapan karena lama keadaan itu, mereka merasa tidak ada lagi harapan.
Tidak mungkin lagi untuk berharap. Iya, karena dosa mereka. Apakah seperti itu gitu ya. Jadi yang saya mengerti ketika saya merenungkan kembali akan hal ini, kalau lama kita dalam suatu keadaan tertentu, itu membuat mata pun mungkin gak bisa lagi melihat Tuhan dengan jelas. Mungkin mereka sudah meragukan apakah Allah mengasihi mereka, apakah Allah masih memperdulikan mereka, seperti itu ya. Iya, sehingga keadaan mereka benar-benar, kalau dikatakan tadi bangkit berarti mereka tidak bangkit. Berarti keadaan mereka melempem. Keadaan mereka berarti tidur. Karena tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi mereka rasa kasih Allah kepada mereka. Saya tidak tahu apakah ada kita dalam keadaan itu merasa bahwa jauh dari kasih Allah, jauh dari kepedulian Allah. Oleh karena kegagalan, oleh karena hidup kita yang tidak benar, oleh karena hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan panggil. Jadi Yesaya 60 ini adalah harapan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang trauma ini tadi, orang-orang yang sudah meragukan akan kasih Allah, meragukan akan apa yang akan terjadi pada masa depan mereka. Saya tidak tahu pada minggu kedua terakhir sebelum Januari tiba, apakah kita sudah sempat melakukan evaluasi pribadi, melakukan evaluasi keluarga gitu ya. Sudah sempat belum ya? Nggak sempat evaluasi, bikin kue. Nggak sempat merenung, nggak sempat berpikir gitu ya. Masih sibuk terus gitu kali ya. Iya, tapi siapa tahu ada yang sudah mengevaluasi lalu berpikir akankah ada hari-hari baik ke depan gitu ya. Ada yang gitu ya. Atau gel-gel gitu. Maksudnya gel-gel itu kayak mana? Ya tahun sirih bagai-bagai kang gitu ya. Ada juga yang gitu ya, pelse udah gitu. Tahun depan boleh gini juga nya gitu. Ada yang gitu. Iya, ini ada yang senyum-senyum, berarti senyum-senyum ini entah kayak gitu di dalam itu ya. Jangan-jangan tahun depan pun, iya apalagi dibilang di bawah matahari itu juga nya terus. Gak ada yang baru di bawah matahari, berulang dan berulang terus. Ya apa yang dulu ada sekarang ada, kan gitu ya. Gak pernah ada sesuatu yang baru gitu, barangkali ada yang berpikir begitu. Saya harap kata firman Tuhan hari ini akan menghiburkan orang-orang yang sedih, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang merasa gelap menekan hidupnya, ya, merasa bahwa mungkin tidak ada lagi harapan akan hari esok seperti itu ya. Iya, jadi Tuhan bilang tadi apa? Mari kita lihat ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Alasan untuk bangkit dan menjadi terang kembali, yang pertama adalah karena terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini tentu berbicara tentang kedatangan Yesus, kedatangan Juru Selamat, kedatangan Tuhan untuk menolong orang Israel dulu untuk keluar dari Babel, yang membawa mereka kembali ke Yerusalem, yang membawa mereka kembali pulang ke negeri mereka sendiri. Jadi firman Tuhan ini berkata, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Berarti ada harapan bagi mereka karena ada terang Tuhan yang datang untuk menerangi. Ada Tuhan yang datang menjanjikan kepada mereka untuk membawa mereka kembali
ke ke Yerusalem, ke tanah mereka sendiri. Jadi kita melihat ini, saya rasa adalah berkat yang besar. Ketika tidak ada harapan hidup dalam gelap, Tuhan berkata, "Aku datang. Terang Tuhan sudah terbit atasmu." Iya, sehingga kalau bumi dipenuhi kegelapan, hidupmu enggak lagi dipenuhi kegelapan. Bahkan dikatakan tadi kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kemuliaan Tuhan pun akan nyata lagi dalam hidup daripada orang-orang yang kembali ini. Jadi ini satu penghiburan. Kalau Tuhan masih berkenan untuk bersinar di tengah mereka. Kalau Tuhan masih berkenan untuk menerangi hidup mereka. Kalau Tuhan tidak meninggalkan mereka terus di Babel, tetapi Tuhan membawa mereka kembali ke Israel. Adalah harapan besar bagi kita kalau Tuhan juga datang ke dalam hidup kita, menerangi hidup kita. Kalau terang ini terbit, kegelapan itu seperti yang sudah sering kita dengar akan sirna. Ketakutan yang ada akan tidak di situ lagi. Apa tadi istilahnya, paranoid? Paranoid itu pun akan hilang. Ya, hidup yang kelam itu akan diterangi oleh gelap itu, sehingga ada suatu perubahan yang akan terjadi oleh karena Tuhan, ya, yang adalah terang tadi menyatakan kemuliaannya di dalam hidup orang ini yang setelah sekian tahun kemudian menjadi percaya. Jadi kalau tadi mungkin awan gelap dari iblis berkata, tidak mungkin kau dikasihi lagi. Tidak mungkin keadaanmu yang terpuruk itu akan berubah. Itu adalah suara yang gelap. Tapi Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan berkata terang datang. Dan terang itu bukan dari diri kita. Kita tidak sanggup mengubah suatu keadaan untuk menjadi baru. Kita tidak sanggup mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Tapi Tuhan yang adalah terang, sanggup menerangi. Dan kemuliaannya, ya, itu akan dinyatakan dalam hidup orang yang percaya. Kalau kita mengingat kepada Tuhan Yesus yang datang dari sorga, kemuliaan Allah sepenuhnya bisa terlihat di dalam Dia, di dalam Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus hidup di dalam dunia. Dia menyangkal diri, ya. Dia tidak sama dengan dunia, walaupun dia berada di tengah-tengah dunia. Iya, dan kita tahu mendahului kemuliaan selalu ada kesengsaraan. Maka seperti Raden Ajeng Kartini dulu bilang, apa katanya? Dari dalam gelap terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Jadi gelap itu pun bisanya habis, bukan yang enggak. Ya, dari dalam gelap akan muncul sinar. Bahkan gelap itu pun bisa habis, sirna. Iya, dan terang akan menerangi hidup kita. Percayanya kamu ini? Atau tidak? Percaya ya? Baiklah, suaranya kecil. Berarti yang percaya kecil, sedikit. Lebih banyak yang merasa lalapnya nanti gelap gitu. Iya, kalau Tuhan belum datang dalam hidup kita, memang lalapnya gelap. Enggak akan bisa kita mengubah keadaan itu, enggak akan bisa. Never, ya. Enggak akan pernah bisa. Kegelapan hati ini tetapnya gelap. Gelap itu makin menggelapkan lagi, jadi double dia. Tapi kalau terang yang adalah Tuhan sendiri ada dalam hati kita, hidup yang gelap itu ya akan berubah, akan ada harapan baru.
akan bisa sembuh dari trauma, akan bisa sembuh dari luka, akan bisa sembuh dari kesedihan, akan bisa sembuh dari merasa tidak dikasihi, akan bisa sembuh dari banyak hal yang sudah terjadi di Babel dulu, yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jadi ini yang pertama. Tuhan sendiri dengan inisiatifnya sendiri. Kita tahu dia datang dari sorga. Dia sendiri dengan inisiatifnya sendiri menemui kita di jalan hidup kita. Dia sendiri yang berbicara kepada kita. Ketika kita membuka hati kepada dia, seluas-luasnya, bukan sebagian. Seluruh hati kita buka kepada dia. Ya, hidup kita diterangi di seluruh bagian, seluruh area hidup kita. Ya, maka kita akan bisa bangkit dan kita akan bisa menjadi terang kembali. Ya, menjadi terang kembali. Ya, ini saya rasa poin yang paling penting. Yesus tidak sia-sia menderita, naik ke kayu salib untuk kita. Tidak sia-sia mengalami seluruh kehinaan itu, supaya dosa kita diampuni, supaya hidup kita yang memalukan, hidup kita yang benar-benar kita sendiri pun malu melihatnya. Tuhan datang benar-benar untuk mengampuni, untuk menyucikan kita. Pengorbanannya di kayu salib itu tidak sia-sia. Dan setelah penderitaannya kita tahu bahwa dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Dan dia dikembalikan kepada posisinya yang semula. Segala kuasa diserahkan kepadanya. Kemuliaan yang dia miliki sebelum dia datang menjadi manusia diberikan kembali kepadanya. Dan kita tahu suatu saat dia akan datang dalam seluruh kemuliaan yang tidak terbayangkan oleh mata kita. Kalau ada kemuliaan yang pernah kita lihat di bumi ini, itu hanyalah kecil dibandingkan kemuliaan Allah ketika dia datang dalam keperkasaannya, dalam keberadaannya, dalam seluruh keberadaan yang sesungguhnya. Inilah yang kita harapkan. Saya menantikan itu, maka bertahan dalam keadaan yang berat. Karena dia akan pasti datang. Dia pasti datang. Kadang muncul putus asa. Tapi dia pasti datang. Dan ketika dia datang, aku sudah bisa berlari. Dan ketika dia datang, bukan saja bisa berjalan, bisa berlari, bahkan mungkin tak bisa terbang, enggak tahu. Tapi yang jelas, aku tidak akan memikul beban ke lutut ini, karena kadang-kadang saudara tahu, platinum yang dipasang di lutut ini kadang-kadang berat, seperti rasanya 1000 kilo menekan. Iya, dan itu sangat berat gitu. Iya. Saya teringat dengan orang-orang lain yang juga menderita. Ya, bagaimana mereka menahankannya? Bagaimana mereka bertahan? Bagaimana mereka berpengharapan? Ada keadaan yang masih bisa diperbaiki di bumi ini. Tapi ada yang tidak bisa diperbaiki di sini lagi. Dia hanya bisa diperbaiki di sorga. Ada keadaan yang tidak bisa diperbaiki di sini. Ya, lutut saya ini tidak mungkin berubah lagi menjadi tulang. Platinum ini tidak bisa berubah menjadi tulang. Saya lari, itu enggak mungkin lagi. Jadi ada yang bisa berubah di sini, tapi ada yang tidak bisa berubah di sini. Kita mengharapkan terang itu mengubahkan, bukan saja untuk di sana, tetapi juga di sini. Dan kalau di sini ada kekuatan tiap-tiap hari, itu pun adalah kasih karunia dari Allah. Iya, karena saudara-saudara, terang itu sudah datang tadi untuk menerangi. Sehingga dalam segala keadaan kita bisa
dibaharui oleh Tuhan. Mungkinkah kita bersuka cita lagi? Ada yang gak pernah bersuka cita lagi? Ada yang gak pernah senyum lagi di sini? Iya, senyum di luar, menangis di dalam. Senyumku adalah tangisku, katanya ya. Karena di luar bagaimana? Tersenyum, di dalam menangis. Tapi supaya jangan nampak orang kali. Jadi kayak mana? Dilebar-lebar kalah sikit senyum ini kah? Gitu. Iya kan? Dilebar-lebarkan. Iya, ini Jemaat GKM ini banyak stres kurasa ini. Karena riak mukanya loh, nggak nampak ada sukacita dari dalam, nggak nampak damai sejahtera dari dalam. Padahal terang sudah datang, Yesus sudah datang, bahkan sudah mati, memikul kutuk dosa kita, bahkan memikul segala yang memalukan dalam hidup kita ini, supaya kita bisa beroleh pengampunan dan lepas dari kuasa yang menekan hidup kita. Sudah di dalamnya terang, adanya akibatnya, terang masuk tapi aku gelap gitu. Gimana? Kalau terang masuk ya terang akan menerangi, terang akan mengubahkan. Iya, harga-harga naik pula ini kan. Jadi kayak mana? Gak bisa beli apa? Saksang. Kenapa harus makan saksang? Sakit kalau makan saksang sering. Iya kan? Iya, tensi naik, liver berlemak. Iya kan? Mengapa makan itu terus? Jangan karena dunia makan itu, kita makan itu juga. Belajarlah kita kepada Daniel, makan sayur tapi sehat. Lah tergigit. Gila, kami dulu bilang gitu. Kalau makan sayur, apalagi apa itu? Apa namanya? Taro itu apa ya? Pucuk jambe. Iya, pucuk jambe itu pucuk labu kuning. Lah terkaratku katanya. Enggak tergigitku, tapi tulang yang kurang masak pun tergigitnya. Iya, maka stroke lah dia pertama kali. Jengkut-jengkut dia, sebelah kakinya lumpuh. Stroke kedua kali, iya kan? Bye-bye. Iya. Ini karena apa? Karena makan daun tidak sanggup, makan yang bernapas sanggup tiap hari. Tiap hari. Bukan 2 kali seminggu, tiap hari. Ya, saya enggak melarang kalian makan saksang waktu Natal ya. Tapi harus tertib. Iya. Ya, jadi waktu itu kenapa saya bilang jangan pakai darah? Karena saya membaca kitab Roma itu, pasal yang ke-13 ya, pasal-pasal yang terakhir yang berkata, hargailah orang yang imannya lemah. Siapa tahu kita boleh makan, kita enggak masalah makan darah, iya kan? Tapi bagi dia itu merusakkan hati nuraninya. Iya, tapi dengan kelapa warnanya berubah. Iya, tidak merah ya, tapi agak coklat. Tapi enak atau enggak? Enak. Masih mau lagi walaupun hipertensi? Hah? Iya, masih mau ya. Boleh sikit. Iya, sikit. Dan setelah itu langsung makan timun ya. Jadi kadang-kadang saya heran nengok kita. Kita makan yang enak lalu langsung buat tambulnya. Kayak mana supaya yang enak dimakan tadi tidak menjadi penyakit. Jadi ngapain kalau gitu? Kita jadi boros 2 kali, mengeluarkan uang untuk yang enak, mengambil tambulnya lagi untuk membersihkannya gitu. Iya. Iya, ini coba pikirkan ya. Memang susah melepaskan diri dari yang enak itu, iya kan? Iya, saya rasa perjuangan saya yang berat adalah perhambaan terhadap 2 hal. Satu, sejak sakit ini internet ya. Yang kedua, perhambaan saya yang kedua yang saya bergumul adalah makan. Iya, karena orang yang sakit gula itu selalu lapar. Baru makan serasa tidak makan, mau makan lagi. Lapar terus, makanya dulu waktu saya ketemu dokter saya tanya, ada enggak obat yang membuat kenyang?
Kalau kasihnya saya kayak astronot itu pil kenyang, kan astronot itu nggak makan. Dia hanya makan pil. Kalau dia makan, mana bisa dia makan yang lain? Kalau yang lain kayak mana nanti dia BAB di udara. Ya kan, jadi dia hanya makan pil saja. Ada nggak kayak gitu Pak? Saya bilang kepada ahli di Columbia itu. Ada Bu, tapi ada efeknya. Kayak mana pula ini ada efeknya? Sudah karena adanya masalah maka mau pil. Nanti setelah makan pil tambah lagi. Iya, jadi nggak usah dulu Ibu makan itu katanya. Ini saya coba makan pil lagi. Bukan dari dokter, tapi ini suplemen yang membuat kenyang. Belum berhasil. Mengapa? Asal saya makan dia, perut saya bernyanyi di dalam. Geruduk dia, tahu geruduk ya? Iya, seperti itu. Dimakan dia seperti itu. Ya, lalu kita akhirnya ya kayak manalah mual, mau muntah terus gitu. Tapi saya juga masih doakan, siapa tahu setelah lama-lama nanti dia enggak gitu lagi gitu. Masih berharap ada perubahan. Mari kembali kemari, ini berubah tak masalah. Tapi ada Yesus tadi yang memberikan kita harapan. Karena dia Tuhan, dia terang, dia juru selamat. Dia mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Supaya hidup kita yang memalukan ini tidak memalukan lagi. Supaya hidup kita yang rusak ini bisa diperbaiki. Mobil hanya bisa diperbaiki oleh ahlinya. Kita nggak bisa diperbaiki oleh siapapun. Oleh filsafat nggak bisa, oleh agama nggak bisa, oleh nasihat nggak bisa. Satu-satunya yang bisa memperbaiki kita adalah pencipta kita. Itulah Allah yang adalah terang. Itulah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam dia nampak seluruh kemuliaan Allah. Dan kemuliaan itu mau dikaruniakannya juga kepada kita. Maka di dalam orang percaya pun bisa akan nampak kemuliaan Allah. Dengan melihat hidup orang percaya, orang akan melihat harapan. Orang akan melihat lagi kasih. Orang akan melihat lagi kepedulian. Orang akan melihat lagi keramahan. Orang akan melihat segala yang baik yang ada pada orang percaya. Lihat dunia sekitar kita. Kasih pun tak ada. Mangkok lawas, mangkok reh. Ya, seperti itu dunia sekitar kita. Ketika dibuat baik, maka dia pun berbuat baik. Tidak ada kasih seperti Yesus. Kasih yang tak bersyarat. Dia bisa mengasihi kita yang adalah musuh-musuhnya karena kita adalah orang berdosa. Ya, dia sanggup mengasihi orang yang kotor seperti kita. Dia sanggup mengasihi kita yang melawan dia, yang tak peduli kepada dia. Walaupun napas kita dari dia, walaupun makanan kita dari dia. Kalau enggak dia tarik padi itu enggaknya tambah panjang, tapi kita enggak melihat itu. Kita mungkin berpikir itu terjadi dengan sendirinya. Padahal semua itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Jadi ini yang pertama. Mari ingat kembali. Mulai dari penciptaan ketika gelap. Teranglah yang pertama dia jadikan. Iya. Dialah terang menerangi hidup kita. Menerangi otak kita ini sehingga enggak pepat lagi. Enggak pelesai lagi. Terang pikiran kita ini. Sehingga muka kita itu pun agak berserilah. Ya kan? Agak ada damai sejahtera lah. Kalau pikiran kita ini pepat terus kayak mana mau ada terang, ada apa? Cahaya kemuliaan nampak dari wajah. Enggak ada. Sebenarnya mudah untuk mengetahui terang itu menguasai kita atau tidak. Tengok aja muka kita di cermin. Pernah bercermin? Pastilah tadi pagi aja bercermin. Kayak mana mukanya? Hah? Adakah terang kemuliaan dari dalam? Atau ringut lalap? Ya ini ya, terang itu memancar dari dalam. Ada kamuflase. Itu pemain-pemain film itu kan kamuflase itu ya. Dia apa semua
permak semua. Baru nanti dia nampil gimana? Wah gitu. Ini bukan karena dibedai dari luar, karena dari dalam. Karena Yesus sudah di dalam. Karena Yesus sudah mengampuni. Karena Yesus sudah berkata, anakku, aku mengasihi engkau. Karena Yesus berkata, aku menyertaimu, bahkan sampai selama-lamanya. Iya, siapa yang mau menyertai kita selama-lamanya ya? Waktu menikah ini ada janji ya. Kayak mana janjinya? Ya, gimana dulu janji kalian? Iya, aku menerima kamu, si Anu. Itu ya. Selama apa? Selama aku hidup. Iya. Jadi pasti ada pisah. Pernah nggak kalian diskusi? Kita nanti pasti pisah ya Pak gitu ya. Tapi bukan pisah karena cerai. Pisah karena apa? Pisah karena waktu kita sudah habis. Habis minyaknya. Habis minyak lampunya. Saya merasa hidup saya ini seperti itu ya. Seperti saya diberi Tuhan kekuatan, saya rasa luar biasa setelah sakit selama sekian tahun. Tapi saya seperti kehabisan minyak. Maksudnya kayak mana? Tenaga itu enggak ada. Semangat luar biasa. Mau begini. Tapi tenaganya enggak ada. Hari ini saya bisa kekuatannya 1000 mil. Besok tinggal 10 mil. Iya. Tapi enggak apa-apa. Dia apa lagi disegarkan lagi, di-charge lagi. Tuhan tinggal 10 mil. Tinggal sedikit minyaknya. Iya. Maka saya mengerti tentang perumpamaan gadis-gadis yang minyaknya itu disediakan itu. Karena ada yang enggak disediakannya minyaknya. Enggak disediakannya minyaknya itu ketika pengantin itu datang, tinggal dia karena nyari minyak lagi. Tapi yang disediakannya minyaknya itu kan ikut dia. Ya, jadi memang harus dikasih minyak kita terus. Roh Kudus yang dalam kita ini itu harus terus menerus ya. Supaya Roh Kudus itu diberi keleluasaan dalam hidup kita ini. Supaya dengan begitu Roh Kuduslah sebenarnya kalau menurut saya minyak yang terus akan men-charge, yang terus akan memberi kekuatan, yang memberi hiburan, yang memberi jalan keluar dalam hidup kita. Ya, bagaimana? Sudah terang? Ini yang pertama tadi. Yang kedua, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Terang itu menarik bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi kalau benar terang itu adalah terang, itu menarik gitu loh. Mirip seperti yang ada di bunga itu ya, menarik untuk kupu-kupu untuk datang. Ini pun kalau terang itu memang benar-benar terang. Ya, bersinar di dalam kita. Karena sebagaimana waktu pemuritan itu kita belajar, Yesus terang dunia, baru Yesus naik ke sorga. Lalu dia mengatakan, kamulah terang dunia. Jadi karena dia ada di dalam, maka terang yang menyinari hidup kita bisa dipancarkan keluar. Kalau terang itu memang terang itu pasti menarik. Kalau kamu mengasihi menarik atau enggak? Menarik. Kalau kamu sabar tidak marah-marah menarik enggak? Menarik. Ya. Kalau kita peduli dengan orang menarik atau enggak? Menarik kalau kita ramah, kalau kita jujur, kalau kita adil. Ya. Kalau kita benar-benar benar dalam hidup ini, menarik, ya pasti menarik. Makanya dikatakannya tadi bangsa-bangsa pun akan datang.
Jadi bukan satu orang, kalau dulu saya menyerahkan diri, kan doa saya 2-3 orang pun bertobat melalui hidup ini, ya Tuhan cukuplah itu. Ganti daripada hidup yang kuberikan. Maksudnya aku meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala-galanya, kuberikan seluruh hidup, 2-3 orang aja pun yang selamat cukuplah. Tapi kalau kulihat kan bukan 2-3 orang yang dibawa Tuhan kepada keselamatan. Iya, berapa banyak di Kuala itu orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan hari ini masih tetap bertahan. Bukan percaya saja, mereka hidup untuk Tuhan. Mereka memberitakan Injil kepada yang lain. Karena enggak adanya cucu rohani, kalau enggak cucu rohani pun sudah ada. Jangan-jangan cicit pun sudah ada. Iya, jadi kalau anak-anakmu laki-laki, jangan anak yang kita lahirkan aja yang kita lihat. Iya, itu pun memang anak, tapi anak laki-laki dari negeri yang lain katanya. Iya, saya selama pandemi itu terhibur juga, ada beberapa orang bertobat lewat pelayanan kita yang dari Zoom itu. Iya, jadi itu anak laki-laki dari mana itu? Bukan dari dekat, dari tempat yang jauh. Iya, tapi ada juga yang udah pulang ke sorga. Iya, dari antara yang dilayani lewat internet ini tadi, ada juga yang duluan mendahului saya. Iya, nanti saya pulang, dia sudah di sana. Saya enggak tahu, dia akan bilang ibu gitu, enggak tahu. Gitu ya. Iya, jadi sudah ada juga yang pulang. Iya, jadi terang itu menarik. Mungkin kita merasa, apalah menarik dari hidupku ini gitu. Ya enggak menarik karena enggak terang. Bangun pagi aja susah. Iya. Ibu-ibu apa kata firman Tuhan? Dia akan bangun, menyiapkan segala sesuatu untuk seisi rumahnya. Ini enggak. Lambat lalap bangun, berdoa pun tidak untuk anak-anak. Terakhir dia bilang, beli sarapan, lontong, mie. Kan gitu ibu-ibu yang enggak terang. Ini ibu-ibu pemalas ini. Sama juga dengan kakak-kakak yang udah besar badannya. Sama juga. Aturannya kan kalau dia bukan bayi lagi kan dia menolong ibunya. Bangun dia. Ya, sekian puluh tahun mamaku udah menyiapkan masakan untuk sarapan kami atau makan siang kami. Sudah tibalah waktunya akulah masak di rumah. Ini enggak. Sudah anak gadis. Anak gadis, ya kan? Bagaimana? Enggak bangun, enggak masak, enggak nyapu. Yang paling parah lagi tahu, bapaknya pula suruhnya cuci pakaian dalamnya. Itu gawat kali. Percaya aku katanya pula. Kayak mana orang percaya kayak gitu? Ini percaya yang gelap ini. Iya, ini ya, bangun aja susah. Ya kalau aja bisa masak telur dulu. Sekarang begitu banyaknya informasi cara masak tempe yang sedap ada. Cara menggoreng ayam yang garing ada. Apa sekarang yang kita tidak bisa coba? Semua bisa asal bisa mau mencoba. Kalau gosong sekali nggak apa-apa, besok ulang lagi. Kelamaan sekali itu. Oh ini nanti ku kecilkan apinya kan bisa. Ini tetap mama udah berubah pun mama tadi dia juga yang masak. Ya ampun. Itu anak perempuan, anak laki-laki nggak boleh masak. Boleh, kenapa tidak? Jangan seperti orang yang belum ditebus. Orang belum ditebus ini orang karo raja-raja. Jadi kayak mana orang karo ini raja-raja? Ini bajumu nakku. Ini kaos kakimu. Sepatumu ku gosokkan atau enggak? Sama anak laki-lakinya ini loh, kurang ajar ini. Udah besar kok nggak bisa ngurus diri sendiri. Iya kan? Enggak begitu. Makanya ya, apa yang kita warisi turun-temurun itu tidak semua baik. Tidak semua baik. Baikin kayak gitu tadi. Oh capek anakku, jam 3 masih kulihat tadi dia ngerjakan PR. Padahal tak nontonnya dia. Enggak bisa kan periksa HP-nya. Entah ngapain maka jam 3 ngerjakan PR coba. Iya. Jadi kita melihat ya. Tidak menjadi terang, makanya nggak menarik. Anak-anak muda pun nggak menarik.
Macam mana lah menari, malas. Bajunya pun terhalap, udah besar pun mamanya yang ngurus. Iya, selimutnya pun mamanya melipat. Ini lagi coba, spraynya pun enggak dia yang nyuci. Enggak dia yang ganti spray. Ya ampun, orang kayak gini mau jadi terang. Tak usah terang di tangan Tuhan, di bumi aja enggak bisa jadi terang ini. Enggak bisa. Maka mari ya, jangan hanya firman itu di sini. Firman itu harus di dalam hidup. Di dalam hidup. Iya. Jadi begitu ya. Benar-benar. Karena kalau terang tadi menarik. Bangsa-bangsa akan datang katanya kok. Dari jauh, dari manapun. Ini ya gak ada yang menarik. Yang dekat aja gak selera. Kayak gitu orang Kristen, gak usah aku Kristen katanya. Marah saja kerjanya katanya kan. Apa menarik gitu. Iya kan? Iya kayak gitu orang Kristen. Rumahnya, kamar mandinya, jalan aku sekali itu licin kali katanya. Iya kan, mau jatuh aku katanya gitu. Itu menarik. Enggak menarik. Makanya dulu di Kuala itu kami buka rumah itu lebar-lebar. Karena dulu lingkungan kita itu kan saudara sepupu. Mereka itu punya satu konsep. Orang Kristen itu kotor. Pembersih, tidak pembersih, kotor, pemotor. Makanya kami buka rumah supaya mereka ke kamar mandi bebas, bisa lihat. Kamar pun buka sedikit pintunya biar mereka lihat rapi, baik. Akhirnya dari mulut ke mulut, suara ini lebih kencang. Orang itu bersih loh. Orang itu bersih loh. Enggak, bukan lagi kami yang bilang kami bersih. Kalau kami yang bilang kan, emang kita ngemuji bana. Bukan orang muji kita. Ini orang dari mulut ke mulut akhirnya ngomong. Orang itu bersih loh. Teduh loh kalau sama orang itu. Kalau cerita Tuhan sama orang itu kok tenang hatiku katanya. Iya, tenang jiwaku kalau ngomong sama orang. Kurasa orang itu memang ada Tuhannya katanya. Ada Tuhannya. Menarik kan? Ini enggak, tiap orang ngomong sama kita. Kita bukan memperhatikan apa yang dikeluhkannya. Kita mengeluh pula, itu pula kelemahan kita. Dia mengeluh, aturannya kan dia yang ditolong. Datang kita, aku pun gitu juga. Kita bilang lagi, kan menambah beban. Tadi udah ini susah, kita ceritakan lagi susah kita. Akhirnya dari mana jalan keluarnya coba? Iya, jadi kita perlu ya. Ada daya tarik yang khusus jika terang itu memang ada. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita damai sejahtera, hidup kita sukacita. Iya, hidup kita tadi ada damai. Dengan Allah enggak ada masalah, dengan orang kita selesaikan kalau ada. Iya, hidup ini menarik bagi orang-orang sehingga datang berduyun-duyun, berarti banyak orang. Bukan 2-3 orang seperti doa saya dulu. Cukup banyak orang yang datang kepada Tuhan. Iya, ayat yang keempat, poin yang ketiga, angkatlah mukamu dan lihat. Ini tadi sudah ya. Ayat yang kelima sampai habis. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi hidup orang yang menjadi terang tadi menerangi hidup orang-orang lain yang jauh sekalipun, dan apa yang terjadi sebagai akibatnya, mereka akan menceritakan perbuatan Tuhan. Mereka diberkati dengan berkat-berkat yang tak terpikirkan oleh kita. Bahkan kita melihat tadi keagungan rumahku itu diperhatikan oleh Tuhan. Berarti ini
Kalau dahulu keagungan rumah itu keagungan bait Allah di Yerusalem. Tapi hari ini adalah bait Allah adalah kamu. Berarti keagunganmu. Kalau di bahasa Inggris itu to beautify you. Untuk membuat engkau cantik. Iya, jadi itu akan membawa pengaruh. Ya, membuat orang-orang menjadi cantik di hadapan Allah. Menjadi cantik, to beautify. Sehingga cantik itu mendatangkan kekaguman. Mendatangkan kekaguman. Ya, bagi rumah Tuhan, bagi orang-orang yang didiami oleh Tuhan. Akan ada rasa hormat. Ya, akan ada rasa, ya, bukan rasa takut tapi rasa hormat, rasa segan yang berasal dari Allah. Dulu orang cari rasa segan dengan kuasa gelap ya. Ya, ayo taruh di sini supaya nanti kalau ngomong lihat ya jidatnya, segan dia. Atau ambil durma, taruh di bibir. Ini kuasa gelap. Iya kan? Supaya asal ngomong nanti didengarkan. Tidak perlu dari kuasa gelap seperti itu. Kita tahu bahwa peninggian bukan datang dari manusia. Peninggian datangnya dari Tuhan. Jadi ada 3 hal tadi yang menyebabkan ya mereka seharusnya bangkit dan menjadi terang. Yang pertama tadi terang Tuhan itu sudah terbit atasmu, bukan atas orang lain. Atasmu, berarti dalam hidupmu. Iya, terang itu sudah terbit, sudah baru karena Yesus ada di dalam. Iya, yang kedua tadi apa? Tuhan membuat menarik bagi orang terang itu sehingga hidup kita ini akan menerangi banyak orang, akan menjadi berkat bagi banyak orang dan orang akan datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam hidup ini. Iya. Ini yang menarik pula nanti sama yang tertarik sama kita iya. Itu apa namanya? Tertarik karena kita jahat, itu kan lain. Ya untuk menjahati, bukan untuk mendatangkan apa yang baik. Iya, jadi ada orang kayak gitu? Iya ada. Kalau gelap pada seseorang, gelap pada orang lain. Seperti kasus yang dulu pernah terjadi di mahasiswa itu. Dia gelap, cowok ini gelap. Jadi apa? Ini daya tarik gelap sama gelap ini juga ada. Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya dia membawanya kepada hubungan yang tidak beres. Kepada seksual sebelum waktunya. Karena itu bukan pernikahan. Ya, jadi ini gelap menarik gelap. Jadi kalau enggak ada terang itu takutku nanti gelap ini menarik gelap. Sehingga bukannya hidup kita makin terang dan makin baik, tetapi hidup kita digelapkan lagi oleh teman-teman, digelapkan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita di jalan hidup kita. Maka setiap pergaulan juga harus ditanya, ini membawa hidupku lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Terangku makin bercahaya atau tidak? Tapi kalau itu menggelapkan, lalu untuk apa hidup semakin gelap? Dan yang ketiga tadi ingat ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Sampai unta-unta. Ya saya teringat kepada Raja Salomo ya. Ratu Sheba dari Afrika. Dari Afrika datang. Iya. Dari Ethiopia datang. Kemana? Ke Israel. 2000 kilometer. Perjalanan seorang ratu 2000 kilometer menuju Yerusalem dari Ethiopia. Dari Sheba. Ya, tapi dia datang untuk menemui Salomo. Dan ketika dia datang, dia membawa persembahan-persembahan. Dia membawa apa yang ada di Ethiopia. Saya meyakini pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Dari manapun Tuhan bisa untuk membawa berkat supaya pekerjaan Tuhan itu bisa diselesaikan. Saya tidak takut kalaupun semakin banyak pekerjaan Tuhan dipercayakan Tuhan kepada kita kalau itu jelas dari Tuhan. Yang penting jelas. Jelasnya ini yang saya tunggu.
Karena kejelasan menurut firman Tuhan adalah standar untuk segala sesuatu. Standar kejelasan bukan kata hatiku, bukan perasaan, bukan emosi, tapi fakta. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam seseorang itu. Apa yang Tuhan kerjakan lewat dia. Jikapun kita mempercayai orang, kalau Tuhan tidak mempercayai dia, kayak mana? Kalau saya disuruh memilih, kalau ada orang kayak saya ini, saya pilih jadi hamba Tuhan atau tidak, saya akan mengatakan tidak. Tapi kalau Tuhan memilih saya dan memakai, itu kan ceritanya jadi lain. Kita bisa melihat bukti hadirnya Tuhan di situ, bukti bagaimana Tuhan memakai seseorang itu. Jadi bukan soal perasaan, bukan soal mauku, bukan. Aku gak mau pun. Tapi kalau Tuhan memakai, dari bagaimana Tuhan bertindak itulah aku tahu. Aku memang di situ. Ketika memiliki begitu banyak uang, tidak ada sukacita. Bayangkan kalau tahun 1900-an kita sudah punya uang jutaan. Harga hari ini berapa itu nilainya? Tapi uang tiap hari bisa makan di restoran, pening kepalaku. Untuk apa itu? Tapi kalau Injil diberitakan, orang diselamatkan, itulah sukacitaku yang terbesar. Jadi walaupun aku gak akan pilih aku, tapi Tuhan memilih. Ada juga orang takut kan, gak dipilih ibu nanti. Gak dipilih pun kalau Tuhan milih. Kan Tuhan akan pakai. Tuhan akan berkati. Mengapa takut? Bukan pilihan manusia kok yang paling perlu. Tapi peneguhan dari Tuhan itu yang paling perlu. Sehingga kita bisa melihat memang itulah bagian yang ditentukan Tuhan baginya. Saudara-saudara, akan ada berkat. Dari mana saja. Kita mengingat sejarah pembangunan gereja ini 2013. Kita punya uang berapa? Tapi saya di situ salut dengan iman jemaat ini pada waktu itu. Pengorbanan jemaat ini. Bagaimana mereka mengerjakan segala sesuatu. Bagaimana mereka memberikan bahkan dari ketiadaan sehingga ada cincin kawin pun yang diberikan. Saya kalau ingat itu tiap kali terharu. Banyak orang mendirikan bangunan berharap dari orang lain. Siapa yang memberi dia yang diberkati. Maka orang lain yang memberi, orang itu yang diberkati. Saya rasa kenapa Tuhan masih menjaga kita. Karena kita memberi dari diri kita apa yang telah Tuhan berikan. Bahkan kita memberi dengan pengorbanan. Kalau mengingat sejarah, 30% paling banyak bangunan ini dananya dari saudara-saudara seiman di luar GKMI kasih anugerah. Ini miliar loh. Ini bukan ratusan juta. Di luar tanah, hanya bangunan saja. Kalau saya mengingat akan hal itu, kalau secara materi, enggaknya pernah kita kekurangan. Jadi yang tinggal digumulkan bukan materi datang sendiri. Orang-orang yang selalu kekurangan uang enggak beres ini kan, enggak cukup. Itu karena enggak beres. Karena enggak beres. Saya tidak menganut teologi kemakmuran, tapi saya percaya bahwa Allah akan memberkati anak-anaknya dengan apa yang perlu bagi mereka untuk hidup memuliakan Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak terang, mengaku sebagai orang percaya tapi sikap hidup tidak terang, bukti-bukti hidup kita memuliakan Tuhan sampai sekecil-kecilnya tidak ada. Bagaimanakah berkat Tuhan dari bangsa-bangsa, dari Sheba, dari manapun bisa datang. Saya merasa berkat Tuhan terbesar bukan materi. Tapi berkat Tuhan terbesar kalau lewat hidup kita ada orang menjadi percaya. Lalu mereka memuliakan Tuhan. Mereka memberi juga untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga rumah Tuhan diagungkan, pekerjaan Tuhan terselesaikan. Kita masuk pada zaman akhir ini.
supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Supaya pada zaman akhir ini kita masih dipakai Tuhan, mendapat bagian dalam rencana Allah untuk membawa lebih banyak lagi orang kepada keselamatan. Itu memang rencana Tuhan. Apakah kita bersedia atau tidak? Kalau terang kita seperti orang Israel, kita pun akan dibuang. Tapi kalau terang kita memang benar-benar menderang, kita akan tetap dipakai oleh Tuhan. Masih ingat kota Efesus, jemaat primadona yang dipuji, tapi pelan-pelan doktrin masih bagus, bekerja masih keras, membedakan ajaran masih hebat, tapi apa yang gak ada lagi? Kasih yang mula-mula hilang. Dan akhirnya pelan-pelan mereka hilang. Hari ini kalau kita pergi ke Turki, hanya reruntuhan saja. Tidak ada bekas. Kita berharap menemukan sebuah gereja kecil saja di situ, di Efesus yang lama itu. Enggak ada. Orang percaya di daerah itu pun sudah lenyap, tidak ada lagi. Mengapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan. Mari ya, supaya kita benar-benar bangkit, benar-benar memberi diri dibaharui oleh Tuhan, memberi diri diterangi oleh Tuhan, supaya akhirnya kita bisa menjadi terang kembali. Kemuliaan Allah akan dilihat oleh orang di dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup gereja kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita berkat-berkat dalam pekerjaan di rumahnya. Gak akan kita kekurangan. Dan saya meyakini bukan untuk pekerjaan Tuhan aja kita tidak kekurangan. Untuk kita dan anak-anak kita pun kita tidak akan kekurangan. Karena Allah sumber berkat akan memberkati kita. Namun ingatlah, Yesus harus naik ke kayu salib sebelum kemuliaannya dikembalikan. Mungkin kita juga harus menderita penyalipan diri, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia sebelum kemuliaan yang Tuhan janjikan itu akan terlihat di dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang kembali lagi kami baca. Berbicara lagi kepada kami. Mungkin ada di antara kami sudah sangat terpuruk, sudah terlalu lama dalam penderitaan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja supaya kami menemukan titik utama penyebab dari semua itu. Bagaimana kami sudah tidak memuliakan Tuhan padahal kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena untuk itulah Engkau menjadikan manusia. Kiranya Roh-Mu yang berbicara kepada kami, Tuhan, supaya kami boleh membuka diri, supaya terang yang telah datang itulah Yesus, boleh menerangi seluruh hidup kami, pikiran kami, hidup kami, kelakuan kami, hari-hari kami, waktu-waktu kami. Kami berdoa supaya Roh Allah yang akan menerangi dan menjadikan benar-benar terbit yang baru itu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sendiri yang mengatakannya, bahwa Engkau telah datang, bahwa Engkau menyinari hidup setiap orang yang percaya kepadamu. Bahkan tidak ada kegelapan yang bisa bertahta di sana. Tidak ada kuasa dosa yang bisa bertahta di sana. Kalau Engkau ya Tuhan Yesus ada di dalam hati orang itu. Karena itu biarlah anugerah ini juga turun atas setiap kami. Supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang hatinya gelap. Yang tidak ada Tuhan menjadi raja, menjadi Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, biarlah kami percaya bahwa kalau terang itu ada, hidup kami telah menjadi terang. Pasti kami berguna. Pasti ada orang yang bukan saja berkumpul di sekitar kami, tapi orang-orang yang akan datang kepada Tuhan lewat hidup kami. Yang akan menyembah Tuhan. Yang akan bukan menerima Tuhan Yesus saja, tapi yang akan mengabdi kepada Tuhan. Seperti kami mengabdikan hidup kami untuk memuliakan Tuhan.
Dan kami bersyukur bahwa ada berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi rumahmu, bagi keagunganmu, bagi pekerjaanmu. Sehingga tidak ada pekerjaan Tuhan yang akan kekurangan ya Tuhan. Itu juga kami imani untuk keluarga-keluarga yang menghormati Tuhan. Pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan segala yang baik yang Tuhan telah janjikan kepada orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin dalam merenungkan bagaimana kami menjadikan Tuhan atas hidup kami secara praktis tiap-tiap hari. Bagaimana hidup kami boleh memuliakan Engkau. Bagaimana kami fokus kepada Engkau dan keinginanmu. Dan bukan fokus pada kami dan keinginan kami. Biarlah kami juga boleh menyangkal diri. Biarlah kami juga bisa memikul salib. Biarlah kami juga akan mengikut Tuhan tiap-tiap hari dengan setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk panggilanmu. Terima kasih untuk janjimu hari ini. Bahwa kalau kami bangkit, kami akan menjadi terang. Kalau kami tidak terus dalam hidup kami yang lama tidur malas dan bernoda, kami akan disucikan dan menjadi terang. Berkatilah kami semua ya Bapa. Kami bersyukur sampai di sini Engkau telah menolong kami. Walaupun hujan ini turun, ada kami yang boleh hadir, kami mengucap syukur. Kami berdoa supaya setiap yang hadir dan yang ada di rumah Tuhan memberkatinya dengan berkat-berkat rohani hari ini. Kiranya kami tidak kekurangan kuasa yang daripada Tuhan dalam memberitakan kebenaran. Kiranya apa yang kami butuhkan untuk hidup memuliakan Engkau sebagai mana janjimu akan diberikan. Sehingga tidak seorang pun kami yang akan kekurangan ya Tuhan. Kalau hidup kami terang, Engkaulah Allah yang menjamin bukan saja penyertaan, tapi juga apa yang kami perlu dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.